Shalom, haleluya. Kita bersyukur saat malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana saat malam hari ini sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami, beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berbicaralah, berkaryalah, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini sekali lagi saya ingin berkongsi kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kamu juga mengetahui keadaan dari hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu kesetiaan dalam melayani Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-21 ini dikatakan bahwa dia adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Tikhikus tidak dikenali. Bahkan kita jarang mendengar namanya di dalam Alkitab. Tetapi baiklah kita mempelajari dari pelayanan hamba Tuhan yang tidak terkenal ini dan apa saja yang dia lakukan di dalam pelayanannya. Nah, yang pertama, Tikhikus ini dapat dipercayai. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-7, ya, dia adalah salah seorang yang dipercayai oleh Rasul Paulus. Nah, Tikhikus dipercayai untuk menjadi penghantar surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Nah, Rasul Paulus tidak sembarangan mempercayakan seseorang jika orang tersebut tidak setia di dalam pelayanan. Sejak perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama dan ketika ada di dalam penjara, Tikhikuslah yang setia menemani Rasul Paulus. Kita ingat kisah perselisihan antara Rasul Paulus dengan Barnabas mengenai Markus. Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan mereka, tetapi Paulus menolak oleh karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-39 kita boleh melihat di situ. Jadi, untuk mendapat kepercayaan dari Rasul Paulus, orang tersebut harus lulus ujian kesetiaan. Yang kedua, kesetiaan Tikhikus kepada pelayanan, dia adalah seorang pemberi semangat. Tikhikus adalah seorang yang dapat memberi kekuatan kepada jemaat di Efesus. Efesus 6 ayat yang ke-22 kita dapat melihat di situ. Dia bukan saja sebagai penyampai pesan daripada Rasul Paulus, tetapi ketika dia melihat keadaan jemaat di sana, ya, Tikhikus juga dapat memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka karena dia adalah orang kepercayaan Rasul Paulus. Pastilah nasihat yang diberikan dapat diterima oleh jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, untuk dapat dipercaya, kita perlu melalui ujian-ujian seperti ujian waktu, ujian kesabaran,
dan ujian penderitaan yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dan ujian-ujian ini diperlukan untuk membuktikan kesetiaan kita dalam melakukan tugas pelayanan dan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat malam hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau mengajar kami tentang kesetiaan di dalam melayani Engkau. Ya Bapa, seperti yang dilakukan oleh hamba-Mu Tikikus di dalam melayani Tuhan. Ya Bapa, demikian juga kami, ajar kami untuk melayani dari perkara-perkara hal-hal yang kecil sampailah kepada perkara yang besar. Ya Tuhan, agar kami dapat melayani Engkau sesuai seturut dengan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berkati anak-anak-Mu yang mendengar di dalam kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.